Jadikan kau punya rumah tangga Nabi Muhammad. Kamu tahu banyak sekarang rumah tangga yang hancur, banyak sekarang rumah tangga yang berantakan. Kenapa? Karena rumah tangga itu tidak mengikuti rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, baiti jannati. Nabi Muhammad berkata, rumahku adalah sorgaku. Rumahku adalah sorgaku. Bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang tingkat, bukan isi rumah itu perabotan-perabotan yang mahal, bukan suami yang kaya, bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Bukan itu baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surgaku, adalah suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, istri yang taat kepada Allah, istri yang patuh kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang patuh kepada Allah. Rumah tangga yang dihidupkan dengan salat, rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah baiti jannati. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun tinggalnya di bawah jembatan, kalau suami, istri, anak-anak taat patuh tunduk kepada Allah, rumah tangga itu akan menjadi sorga. Rumah tangga itu, itulah rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang ini banyak istri-istri durhaka ya. Istri-istri sekarang banyak yang durhaka. Kalian ibu-ibu sebagai seorang istri harus jadi istri yang soleha, harus jadi istri yang taat kepada Allah, jadi istri yang taat kepada suami, harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini ibu-ibu sekarang ikhlasnya menerima kelebihan doang, kekurangan suaminya nggak mau diterima. Suami datang nggak bawa duit diteriakin sama ibu-ibu. Kalian sebagai seorang perempuan, ridho Allah kepada kalian berada dalam ridho suami kalian. Ibu-ibu, beda anak perempuan sama anak laki, itu beda. Kalau anak laki-laki dia nikah, dia bukan milik istrinya, dia tetap milik bapak dan ibunya. Tapi kalau anak perempuan udah nikah, maka perempuan itu sepenuhnya milik suaminya. Makanya cari ridhonya suami. Ini kadang istri sekarang kurang ajar sama suami, kasar sama suami, caci maki suami. Nggak heran suami-suami jadi pada takut istri semua. Kalian sebagai seorang wanita ikhlas terima kekurangan suami kalian, sabar dalam ngurusi rumah tangga kalian. Soalnya ibu-ibu tahu, zaman sekarang ini kita kalau mau cari perempuan cantik banyak, mau cari perempuan kaya banyak, mau cari perempuan pintar banyak. Saya sehari 10 bisa saya dapat. Kalau cuma mau cari cantik doang, saudara-saudara. Yang susah perempuan yang ikhlas menerima kekurangan suaminya dan sabar di dalam mengurusi urusan rumah tangga. Kalian sebagai seorang istri, tempatkan kedudukan kalian di bawah kaki suami dan taruh suami kalian di atas kepala kalian. Rendahkan suara kalian di hadapan suami. Suara istri itu harus lebih rendah daripada suara suami. Ini ibu-ibu, suaminya ibu-ibunya jauh kemana-mana sama suara suami. Suaminya datang nggak bawa apa-apa, kasihan, habis jadi gojek jauh-jauh, kehujanan, kepanasan, berantem sama Ahok, pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, dilempar panci suaminya. Udah gojek kemana-mana, ada yang jualan rokok, kasihan, di sana cari nafkah untuk ngasih makan anak bini. Datang ke rumah nggak bawa apa-apa, diomelin sama istri. Hargai keringat suami kalian yang jatuh untuk menafkahi kalian sebagai anak istri. Jadilah kalian seorang wanita yang nggak banyak ngeluh sama suami. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu kalau banyak ngeluh sama suami, jangan heran kenapa rezekinya suami kamu mampet. Kenapa? Karena banyak istri-istri yang suka ngeluh. Jadi jangan banyak ngeluh, udah ikhlas aja.
suami mau datang bawa uang kek nggak bawa uang kek, ikhlas kamu, jangan ngeluh. Justru semakin ngeluh semakin mampet. Kamu doakan kamu punya suami, ya Allah semoga suami saya dikasih rezeki yang banyak, permudah rezeki suami saya. Jangan banyak ngeluh, nuntut ini nuntut itu, beli bedak harga 1 juta. Ibu-ibu tahu wanita-wanita yang ada di Hadramut? Ibu-ibu tahu Hadramut? Hadramut tempatnya Wali Songo. Wali Songo yang bawa Islam, para habaib itu asalnya dari Hadramut. Ibu-ibu mau tahu perempuan di sana kayak gimana? Wanita-wanita yang ada di sana, istri-istri yang ada di sana, itu kalau beras habis, garam habis, susu habis, bawang habis, itu mereka nggak ngomong sama suaminya. Beras habis, mereka nggak ngomong begitu. Susu habis, nggak kayak ibu-ibu. Ibu-ibu, woi bang, beras habis bang, mana aja bang. Terus perempuan di sana kalau beras habis gimana? Kalau beras habis nih ibu-ibu tiru mereka nih. Kalau beras habis itu karungnya mereka taruh di tempat yang mencolok. Kalau susu habis kalengnya mereka taruh di tempat yang mencolok. Jadi nanti dia suaminya tahu sendiri. Oh udah habis beras. Kalau ibu-ibu dapat suami yang ngerti. Kalau ibu-ibu dapat suami yang nggak ngerti, setahun nggak makan, itu beras udah habis tetap nggak bakal dia beli, walaupun ibu taruh depan pintu dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dapat suami yang nggak ngerti, beras habis ambil karungnya taruh di kepalanya, beras habis. Kalau suaminya ngerti, taruh tuh karung beras di depan. Jadi suaminya bangun tidur ucek-ucek mata, oh udah habis beras, dia mandi dia beli beras. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti juga, ambil tuh karung, lagi tidur suaminya masukin dalam karung beras. Itu wanita-wanita yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka begitu menjaga perasaan suaminya. Ibu-ibu tahu, Rasulullah pernah ngomong sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, maukah aku kasih tahu kamu siapa wanita yang nanti memegang tali kendaraanmu? Kata Siti Fatimah, siapa wahai ayahku? Namanya adalah Mutiyah. Coba kamu pergi, rumahnya ada di ujung sana. Kamu cari tahu apa amal yang dia lakukan sehingga nanti dia bakal masuk surga pegang tali kendaraan kamu. Pergi Siti Fatimah, bawa Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil. Sayyidina Hasan masih kecil ketika itu, dibawa oleh Siti Fatimah, diketuk pintu rumah, Assalamualaikum. Enggak dibuka ibu-ibu. Dari dalam dijawab, Waalaikumsalam. Man, siapa? Ana Fatimah binti Rasul. Aku adalah Fatimah putrinya Rasulullah. Oh iya wahai Fatimah, kalau engkau sendiri silahkan masuk, tapi kalau engkau bersama laki-laki jangan masuk wahai Fatimah. Aku bersama laki-laki. Siapa? Anakku masih kecil. Oh maaf, kamu tidak boleh masuk. Tapi dia masih kecil, walaupun masih kecil, aku izin dulu kepada suamiku, besok nanti kamu balik lagi, saya izin dulu kepada suamiku. Lihat bagaimana Siti Mutia. Ibu-ibu sekarang, Pak RT, Pak RW datang ke rumah, Waalaikumsalam, suaminya ada nggak ada? Oh mari masuk Pak RT, mari masuk Pak RW. Mau kopi apa mau teh Pak RW? Gak boleh. Mau yang datang presiden deh, kalau belum izin kepada suami gak boleh, haram. Boleh. Akhirnya apa? Besoknya datang. Nih ibu-ibu sabar ya, istri dulu nanti baru suami, sabar dulu. Nanti gantian. Kalau mereka yang saya ini, kamu teriak-teriak kayak mereka nanti ya. Akhirnya apa ibu-ibu? Akhirnya besok datang lagi Siti Fatimah bawa Sayyidina Husain. Ketika diketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, Fatimah binti Rasul. Oh wahai Fatimah, kamu bersama siapa? Bersama Husain dan Hasan. Oh maaf, kalau Hasan udah dikasih izin, kalau Husain belum dikasih izin. Balik lagi besok, aku izin dulu kepada suamiku. Dia izin kepada suami, baru besoknya boleh masuk Siti Fatimah. Siti Fatimah lihat ini perempuan biasa-biasa aja. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Terus amal apa yang dia lakukan sehingga masuk surga? Nanti megang tali kendaraan Siti Fatimah. Padahal ini perempuan biasa-biasa saja. Tiba-tiba Siti Fatimah melihat ada 3 buah benda. Itu 3 buah benda sangat dikeramatkan. Jadi sangat diagungkan sama Siti Mutia. 3 benda itu adalah cambuk, lap, sama gunting. Cambuk, lap, sama gunting. Siti Fatimah tanya, wahai Mutia, 3 buah benda ini untuk apa? Kok kayaknya kamu istimewakan ini 3 benda ini? Kata Siti Mutia, oh itu lap
ketika suamiku pulang cari nafkah, aku lapin seluruh keringatnya yang jatuh, aku lap. Karena keringat itulah yang jatuh untuk mencari nafkah, untuk menghidupi aku dan anak-anakku. Kira-kira ada istri di sini begitu? Tidak ada. Awas kamu sampai rumah dihantam sama istri kamu nanti. Ibu-ibu bisa begitu? Bisa nggak? Suaminya pulang habis dari gojek, terus digituin, bisa? Dilapin keringatnya. Tapi jangan pakai keset. Itu yang pertama. Kemudian kata Siti Fatimah, terus ini cambuk untuk apa? Siti Mutia jawab, cambuk ini ketika suamiku aku sediakan makan, suamiku makan. Ketika habis makan aku kasih cambuk. Wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk agar jadi pelajaran bagiku, biar besok bisa masak lebih enak lagi. Kamu lihat itu, ada ibu-ibu sini begitu. Istri kamu masak, kamu protes, mah keasinan mah, masak aja sendiri. Begitu ya. Protes dulu. Mas istri sana, udah uang belanja kurang, banyak protes. Istri sekarang begitu tuh. Terus ini gunting terakhir, gunting ini untuk apa? Dijawab sama Siti Mutia, sebelum aku tidur, aku kasih gunting kepada suamiku. Dan aku bilang, wahai suamiku, apabila dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela, aku ridho engkau potong lidahku. Subhanallah. Ada kamu cari di mana perempuan kayak begitu sekarang? Yang ada cabai-cabai syar'i sekarang banyak. Istri kalian kira-kira kayak gitu nggak? Itu ibu-ibu Siti Mutia. Nah, kalian sebagai seorang wanita, jadikan beliau-beliau sebagai teladan kamu, para wanita sorga. Siti Mutia, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Aiman radhiyallahu anha, Siti Khansa radhiyallahu anha. Bagaimana wanita-wanita terdahulu? Jadikan mereka sebagai teladan kamu dalam urusan rumah tangga. Kalian sebagai seorang perempuan, ini perempuan sekarang saya perhatikan, kalau mau keluar pengajian nih, dandan cantik-cantik ibu-ibu. Pakai bedaknya 2 cm segini. Yang putih muka doang, lehernya hitam. Kalau mau ke pengajian, dandan cantik-cantik. Mau pergi ke pasar, dandan cantik-cantik. Kalian sebagai seorang istri mempertontonkan kecantikan kalian untuk orang lain. Kalau mau keluar dandan cakep, acara Habib dandan cantik-cantik. Di dalam rumah mukanya kayak setan depan suami. Kalau kalian mau keluar, pakai wangi-wangian, biar orang tertarik kepada kalian. Dalam rumah bau curut. Ini istri sekarang begitu tuh. Betul. Tak boleh ibu-ibu. Dandan kalian untuk suami kalian. Ibu-ibu tahu, perempuan-perempuan dulu itu mereka sampai mau tidur itu dandan. Biar kenapa? Biar bangun tidur cakep, rapi, suaminya lihat. Ini suaminya bangun tidur melihat istrinya tidur, Allah udah kayak gerantong begitu, rambutnya berantakan, kelihatan jeleknya. Oleh karena itu dandan kalian untuk suami kalian. Pertontonkan, percantikkan diri kalian itu di hadapan suami, bukan untuk orang lain. Jadikan beliau-beliau sebagai teladan kamu. Kemudian kalian sebagai seorang istri, kalian adalah muallimah, muaddibah, mudarrisah, pendidik, pengajar pertama bagi putra-putri kalian. Bagus atau buruknya seorang anak tergantung daripada ibunya. Kenapa? Makanya Allah bilang di Al-Quran, hirsul lakum, perempuan-perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian para laki-laki yang bercocok tanam, istri-istri kalian adalah ladang. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya bakal rusak. Nah,
bejat atau tidaknya anak-anak kalian tergantung daripada istri-istri kalian. Oleh karena itu, seorang ibu, seorang istri harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ibu-ibu tahu, dulu di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, beliau bilang, saya pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari Qabilah Al-Amudi. Itu wanita tulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam Subki. Itu ada 6 jilid. Itu wanita tulis pakai tangannya, ada 6 jilid. Di akhir tulisan, wanita itu bilang, tolong dikasih uzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penulisan ini, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Subhanallah. Coba kamu bayangkan, itu perempuan nulis kitab, nyusuin anaknya sambil ngarang kitab, sambil nulis kitab. Gak heran orang-orang di sana besar anak-anaknya ngarang kitab. Kenapa? Karena masih kecil ibunya nyusuin sambil bikin kitab. Ibu-ibu sekarang nyusuin anak sambil dengar dangdut. Akhirnya anaknya besar jadi tukang dangdut anak kamu. Perhatikan, kau punya anak-anak, jadilah kalian ibu yang baik bagi anak-anak kalian. Nah, terus kalian sebagai suami, kalian ngarep, Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Khadijah, Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Aisyah, Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Mutia. Kamu suami pengen punya istri seperti Siti Khadijah, maka kamu harus bisa menjadi sosok Nabi Muhammad. Kamu pengen punya istri seperti Siti Fatimah, maka kamu harus bisa menjadi sosok Sayyidina Ali. Pengen punya istri kayak Siti Khadijah, kelakuan kamu kayak Fir'aun. Bagaimana kamu mau dapat istri kayak Siti Khadijah? Kelakuan kamu kayak binatang, kelakuan kamu kayak Fir'aun, kelakuan kamu kayak setan sebagai suami. Terus kamu ngarep punya istri seperti Siti Khadijah. Mereka para istri adalah makmum, kalian adalah seorang imam. Baik buruknya istri tergantung dari kalian sebagai seorang imam. Ya ibu-ibu ya. Jadi bagus rusaknya anak tergantung dari seorang istri. Bagus rusaknya istri tergantung dari seorang suami. Makanya kalian didik istri-istri kalian. Kenapa saya ngomong istri-istri? Sebab dalam Islam boleh 2, 3, 4. Makanya saya ngomong istri-istri. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa namanya tadi? Jadilah kalian seorang suami yang memberi makan anak istri kalian dengan makanan yang halal, makanan yang baik, nafkah yang halal, nafkah yang baik. Jangan asal-asalan kalau ngasih makan anak istri itu. Jangan kasih makan anak istri kalian dari barang haram, dari nafkah yang haram, dari hasil nipu orang, dari hasil judi, dari hasil mencuri, dari hasil riba. Akhirnya tidak ada berkah bagi anak dan istri kalian. Jangan heran kenapa istri kalian melotot di hadapan kalian, kenapa istri kalian membantah perintah kalian, kenapa istri kalian caci maki kalian, kenapa anak-anak kalian jauh dari Allah, anak-anak kalian jauh dari agama. Karena kalian sebagai seorang suami memasukkan nafkah yang haram di dalam tubuh anak dan istri kalian. Kamu tahu, doa Rasul, inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ingat, daging itu adalah hati. Kalau hati itu tumbuh dari makanan, kalau kamu kasih makan anak istri kamu dari makanan yang baik, maka anak istri kamu akan jadi anak istri yang baik. Tapi kalau kamu kasih makan anak istri kamu dari barang yang haram, dari barang nafkah yang haram, jangan heran kalau anak istrimu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali besar, ulama besar, yaitu Al-Imam Haramain. Beliau dulu pernah ditanya, saudara-saudara. Beliau ditanya tentang satu permasalahan. Beliau nggak bisa jawab. Ketika beliau nggak bisa jawab, beliau bilang, mungkin saya tidak bisa jawab pertanyaan kamu gara-gara masih ada air susu yang tertinggal di tenggorokan saya.
Maksudnya apa ada air susu yang tertinggal? Dulu saya waktu masih kecil, bapak saya sangat hati-hati memberi makan ibu saya ketika ibu saya sedang menyusui saya. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan ambil saya. Itu budak susui saya tanpa sepengetahuan orang tua saya. Ketika ibu saya tahu, langsung saya diambil, dikasih kepada bapak saya. Bapak saya masukkan jari telunjuknya ke tenggorokan saya, mengeluarkan air susu budak tersebut. Karena itu adalah air susu yang subhat. Mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaan kamu karena masih ada air susu yang tertinggal. Coba kamu lihat orang-orang dulu sampai segitunya berhati-hatinya mereka dalam memakan makanan yang subhat. Kamu tahu, Imam Hanafi 7 tahun gak pernah makan kambing. Kenapa 7 tahun gak makan kambing? Semenjak ada kambing milik Baitul Mal di Kufa yang hilang. Jadi Baitul Mal itu ada kambing, ada orang nyumbang kambing di Baitul Mal. Itu kambing hilang. Ketika itu kambing hilang, Imam Hanafi gak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang dimakan adalah kambing milik Baitul Mal di Kufa yang hilang tersebut. Beliau nanya sama tukang kambing, biasanya kambing itu usianya berapa tahun? 7 tahun ya Imam. Maka 7 tahun beliau tidak makan kambing sampai betul-betul yakin kalau kambing itu sudah mati, baru beliau mau berani makan kambing. Karena begitu hati-hatinya di dalam perkara yang syubhat. Al-Imam Nawawi beliau nggak mau makan apel. Kenapa nggak mau makan apel? Karena apel di daerah beliau ditanam di lahan-lahan di tanah-tanah milik pejabat. Kemudian Al-Imam Syarazi yang ngarang kitab Muhaddab, beliau tidak mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di tanah-tanah milik pejabat, makanan syubhat. Mereka menjaga. Kenapa? Karena kalau hati udah masuk makanan haram, hati tumbuh dari makanan yang syubhat, tumbuh dari makanan yang haram, maka hati itu akan mendorong seluruh bagian tubuh untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, wasiat saya bagi kalian para suami, beri makan anak istri kalian dari sesuatu yang halal, rizki yang halal, nafkah yang halal. Itulah baiti jannati, itulah rumahku sorgaku. Jadi ingat, rumahku sorgaku bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan suami yang cantik, bukan suami yang kaya, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Baiti jannati, rumahku sorgaku, suami yang taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak kamu kalau dapat istrinya subuh udah bangun duluan, nanti dibangunin, ayo salat bareng, jadi imamnya saya, ya enak, adem. Kamu pulang capek-capek, istri kamu sambut dengan senyuman. Bang Koid, mau kopi atau mau teh Bang Koid? Enak. Bang Entis mau kopi atau mau teh Bang Entis? Bang Entis bilang, mau nikah lagi Neng. Itu kopi masih panas, dilempar ke muka Entis. Entis keok. Takut istri begini mau kawin lagi ya. Mudah-mudahan rumah tangga semua jamaah yang ada di sini jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, amin. Rumah tangganya jadi rumah tangga Nabi Muhammad. Insyaallah anak-anak kalian jadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kepada seluruh hadirin, saya Ramadan saya buka pesantren kilat itu 25 hari. Kalau ada anak-anak mau masuk gratis, nggak bayar, cuma bayar kitab-kitabnya saja. Itu selama 25 hari harus menghatamkan 25 kitab. Tidak ada 25 kitab, itu harus dihatamin semua. Fikihnya ada kitab Risalatul Jami'ah, Taqratus Sadida, kemudian hadis, Arba'in Nawawi dan lain-lainnya, kemudian pelajaran Shorof, Amsalatul Tasrif, Kailani, kitab-kitabnya, kemudian Nahwu, Jurumiyah, Mabadi, kemudian tajwidnya Hidayatus Sibyan, kemudian Al-Quran, kemudian Muhawarah, kemudian Mu'adzarah dan lain seluruh pelajaran. Itu ada 20 kitab harus dikhatamkan. Jadi kalau ada anak-anak sini yang mau masuk pesantren kilat, betul, selama 25 hari nggak boleh pulang. Jadi ngajinya itu habis tarawih nanti saya ngajar, habis tarawih saya ngajar sampai jam 10. Jam 10 gantian Habib Muhammad ngajar sampai jam 12. Jam 12 saya ngajar sampai pagi. Sampai pagi tuh. Nah, nanti habis sholat subuh
Habib, ada habaib lagi yang ngajar sampai jam 9. Nah, jam 9 istirahat. Bangun duhur. Habis sholat duhur, saya ngajar sampai asar. Habis asar, saya ngajar lagi sampai tarawih. Begitu terus setiap hari. Biar hatam 20 kitab itu. Jadi kalau ada yang masuk, silahkan. Gratis, nggak bayar. Saya tanggung semua makannya yang ada di sana. Insya Allah, saudara-saudara semuanya yang hadir di sini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh, hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.